Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. Seneng amin. nih kita lihat timnas Indonesia Pasti. senior menang 2-0 dari Arab Saudi. Jadi ini kemenangan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan bahkan Betul, Indonesia di posisi ketiga klasemen. Gila banget nih. Bro Ipung, betul. ini si Marcelino bisa bikin 2 gol. Apa yang dilihat Bro Ipung dari pertandingan ini, Bro? Iya, memang kalau kita lihat pertandingan ini ya, artinya Indonesia memang harus punya kemampuan untuk bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Mhm. Dan itu kan sudah terlihat dari sejak menit awal ya. Tanda-tanda bahwa Marcelino akan ngegolin itu udah kelihatan dari 5 menit awal Hmm. ketika Marcelino menyentek bolanya kan kena tiang gitu loh. Kemudian Marcelino juga melakukan headingnya masih diblok oleh pemain Arab Saudi. Hmm. Yang kalau sampai itu tidak diblok itu udah pasti gawang kosong gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, ini kan sebagai tanda-tanda bahwa STY juga menyikapi pertandingan ini dengan sangat-sangat serius, apalagi Hmm. pemain-pemain kita. Hmm. Tapi yang terutama sekali adalah bagaimana pemain kita, kalau selama ini kan kita selalu mempermasalahkan mengenai penerapan strategi. Hmm. Kalau penerapan strategi katakanlah yang sudah disiapkan, tapi eksekusi oleh pemain di lapangan tidak berjalan, Hmm. percuma aja strategi Hmm. sebagus apapun. Hmm. Hmm. Nah, dalam hal ini di pertandingan ini antara strategi dengan eksekusi pemain di lapangan itu berlangsung dengan klop. Hmm. Artinya semua yang diinstruksikan oleh STY melalui strategi yang sudah dibangun dari sejak awal itu berjalan dengan baik ketika pemain-pemain bisa mengeksekusi ke 11 pemain yang ada di lapangan ini. Kalau kita lihat kan Arab Saudi pun juga tidak mau kecolongan sebetulnya. Mereka juga dari sejak awal sudah berusaha untuk mengatur ritme. Hmm. Oke, ritme mereka pegang. Mereka walaupun di menit-menit awal ritme itu adalah murni peluang-peluang banyak di Indonesia. Tapi Hmm. setelah mereka bisa mengevaluasi selama 15 menit pertandingan di awal, Hmm. itu mereka sudah mulai bisa mengkoordinasi permainan dengan permainan-permainan yang lebih ini ya, lebih tertata dengan baik. Hmm. Mereka sudah mengisi ruang-ruang yang kosong, berusaha menempatkan pemain-pemain di kemungkinan Indonesia tidak terjaga, katakanlah Hmm. dalam hal itu ya. Hmm. Kemudian, nah melihat hal yang demikian, STY juga mungkin sudah merencanakan bahwa kalau kita bermain dari kaki ke kaki dengan cara-cara build up dari bawah, itu agak kesulitan karena ada penumpukan di lapangan tengah Arab Hmm. Saudi. Hmm. Makanya STY ini melakukan sebuah eksperimen yang juga menarik ya kalau saya lihat ya. Hmm. Ketika bola ada di lapangan tengah dan untuk berusaha melewati lapangan tengah, Indonesia melambungkan bola langsung ke depan, ke Hmm. belakang garis pertahanannya Arab Saudi, dan itu Hmm. berkali-kali bisa menampakkan hasil dari Ragnar Oratmangun yang tinggal berhadapan dengan kiper. Kemudian Rafael Struijk juga tinggal berhadapan dengan kiper. Jadi murni di pertandingan ini adalah bagaimana eksekusi pemain terhadap strategi itu berjalan dengan baik, bro. Hmm. Wah, ini jenius juga nih ya STY. Setelah kalah 2 kali, bayangkan kalah lawan Cina itu kan semua di luar prediksi. Karena apa? Pada saat Betul, lawan Cina itu kan semuanya berharap bahwa Indonesia akan menang gitu ya. Mengingat ya, pada saat itu Cina adalah tim yang paling lemah di grup ya. Tapi kemudian kita bisa kalah itu kan, waduh, menyakitkan sekali gitu. Kemudian kalah dari betul, Jepang, kalau kalah dari Jepang ya kita udah tahu lah Jepang memang kelasnya berbeda ya. Tapi kan betul. kemudian kekalahan dari Jepang ini banyak sekali sorotan bahwa STY nggak mampulah segala macam dan bla 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 gitu ya. Tapi Nah, sekarang ini pembuktian. Ini yang membuktikannya adalah STY-nya, pemainnya, atau semuanya. saya melihat ini hasil kerja kolektif ya Hmm. dari pengurus PSSI. Mungkin sejak kekalahan melawan China, kekalahan melawan Jepang, mereka kan Erick Thohir juga bilang akan melakukan evaluasi. Mhm. Mungkin evaluasi itu sudah dijalankan, Hmm. diam-diam sudah dijalankan Hmm. untuk menata pertandingan melawan Arab Saudi. Mhm. Memang kalau Bro Eri bilang bahwa kita mental anjlok ketika lawan China, kita kalah yang Hmm. semestinya kita di atas kertas katakanlah ya, Mhm. ekspektasi begitu besar Indonesia akan bisa mengalahkan China. China lagi morat-marit kondisinya, Mhm. Indonesia persiapan lebih baik. Ternyata China bisa membalikan keadaan. Mhm. Dan ini kan sebetulnya membuat mental pemain Indonesia juga agak drop waktu itu.
Apalagi ditambah dengan kekalahan melawan Jepang. Mhm. Oke, kekalahan melawan Jepang ya itu kita anggap sebagai suatu hal yang wajar ya. Karena kita tahu Jepang seperti apa gitu loh. Tapi dua rentetan kekalahan ini sebetulnya memang sangat memukul psikologis pemain kita sebetulnya ya. Tapi bagaimana recovery itu bisa berjalan dengan baik dalam selang waktu yang beberapa hari. Ini yang harus bisa diapresiasi ya, bahwa timnas kali ini mampu melakukan recovery persoalan-persoalan psikologis dengan cepat. Karena saya berpikir gini, kalau recovery persoalan stamina dan fisik itu mungkin lebih mudah penyelesaiannya. Tapi kalau recovery masalah psikologis ini lebih sulit. Ini karena mengingat bahwa pemain-pemain ini di bawah dalam satu organisasi permainan, apabila satu pemain itu anjlok secara mental, itu akan berpengaruh terhadap pemain-pemain lain. Tapi bagaimana bisa mengembalikan semua elemen-elemen psikologis dari 20 sekian pemain yang dibawa, itu yang sangat mengagumkan menurut saya ya. Dan terlihat bahwa memang kan kalau belakangan kita lihat bagaimana suasana timnas kita yang begitu dekat ya satu sama lain. Ini juga kan membuat atmosfer permainan menjadi lebih baik. Atmosfer dan interaksi antar pemain bukan cuma interaksi di lapangan, tapi interaksi yang dimulai dari sesi-sesi latihan, dari sesi katakanlah makan siang bersama atau sesi game bersama. Itu kan juga menumbuhkan yang semacam ini ya, pola organisasi yang lebih baik. Sinergi ini bisa didapatkan dari hal-hal kecil gitu loh. Jadi kalau ini bisa didapatkan, dan syukurnya bahwa Indonesia bisa mendapatkan angka full dari Arab Saudi. Ini pertama ya, ini menumbuhkan mentalitas yang mulai tadinya agak turun, sekarang melonjak lebih membaik. Kemudian kita masih punya harapan bahwa Indonesia bisa bersaing. Apalagi kita lihat bahwa Australia ditahan oleh Bahrain. Jadi bukan tidak mungkin posisi 2 juga masih ada kemungkinan seperti itu gitu loh. Betul. Apalagi posisi 3 dan 4 katakanlah ya. Kemudian di sini Indonesia adalah baru pertama kali tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang mengumpulkan nilai lebih dari 3 poin gitu loh. Wah. Selama ini Vietnam hanya mengumpulkan 3 poin. Ya, kemudian kalau nggak salah Thailand pun juga 3 poin. Indonesia sudah mengumpulkan 6 gitu loh. Masih ada harapan Indonesia menambah poin-poin dari pertandingan melawan China di kandang, juga dengan Bahrain gitu. Dan satu hal lagi ya, kan selama ini saya juga menganggap bahwa apabila pemain timnas bermain di GBK itu ada semacam ini ya, ketakutan tidak bisa memenuhi ekspektasi. Ini yang membuat beban begitu menguat di pemain timnas. Tapi semalam tidak kelihatan gitu loh. Jadi, dan ini juga kan menjadi semacam milestone ya, bahwa pemain Indonesia bermain tandang maupun kandang, kalau auranya bisa membaik, kalau bisa dieksekusi strategi dengan baik di lapangan, itu berjalan dengan baik semua, ya hasilnya seperti ini, bro. Nah, tapi di ujung pertandingan ini ada kartu merah nih, bro. Ini kenapa ya, bro ya? Apa panas ya, apa dia. Gimana nih? Aduh. Kan kita tahu ya bahwa melawan pemain-pemain dari Asia Barat, terutama Timur Tengah, itu yang kita khawatirkan adalah provokasi. Kan provokasi dari Arab Saudi itu sering banget gitu loh. Walaupun dalam hal ini wasit ya tidak termakan oleh provokasi, tapi entah kenapa sih juga melihat bahwa wasit ini juga lebih dalam tanda kutip sedikit menguntungkan Arab Saudi ya. Ketika pemain Indonesia benturan sedikit jatuh, dianggap Indonesia berbuat ini fail gitu, kesalahan, pelanggaran. Tapi ya itu tadi saya sih ini ya bersyukur ya bahwa wasit dalam hal ini tidak termakan oleh provokasi, karena provokasi yang dilakukan oleh Arab Saudi itu selalu di momen-momen krusial. Ketika pemain Arab Saudi jatuh di kotak penalti, pemain Arab Saudi jatuh di sekitaran tembakan bebas, dan atau provokasi ketika Marcelino
ngegolin ke gawangnya Arab Saudi, mereka kan menuntut VAR gitu loh. Ini kan juga untuk mengganggu konsentrasi wasit gitu loh. Walaupun pada akhirnya kalau kita lihat dari hasil-hasil gol yang dicetak oleh Marcelino, itu kan murni memang tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa membuat VAR bertindak gitu loh. Ini yang sangat menguntungkan bahwa semua posisi-posisinya tidak ada posisi-posisi yang dalam tanda kutip setengah-setengah gitu loh, 50-50. Semua adalah gol murni gitu, bro. Ya ini alhamdulillah ya 2-0 dan ini Marceng ini luar biasa ya. Anak kecil dalam notabene ya. Ini kan pemain paling muda mungkin ya di timnas sekarang ini ya. Iya. Dan itu dia ya. Kenapa jadi saya juga merasa maklum juga ya. Walaupun Marcelino kadang-kadang fluktuatif penampilannya, tapi STI masih percaya dengan dia. Karena dia punya sesuatu Marcelino. Dan itu dia tunjukkan di pertandingan ini. Karena dari sejak awal Marcelino memang kelihatan pemain yang paling mengancam dari pemain-pemain lain. Di menit-menit awal sontekannya sudah kena tiang gawang. Sundulannya sudah bisa diblok oleh pemain Arab Saudi. Nah, di sini ketika kita lihat di gol pertamanya ini sadis ya, ini gol cantik sekali ya. Saya juga kadang kagum sekali ya bahwa dia itu dalam sepersekian detik bisa berpikir untuk menipu dulu sebelum melakukan tendangan flashing. Tendangan flashing dengan diawali oleh tipuan ini justru yang kemudian membuat kiper Arab Saudi tidak bisa bergerak apa-apa karena dia tidak menduga bahwa arahnya bola akan ke situ gitu loh. Nah, ini kemudian di gol kedua juga. Gol kedua Verdong berlari dengan cepat, dia memberikan cutback kepada Marcelino. Marcelino tembak ke blok, dia masih bisa ambil. Dia contek sedikit aja ke atas kakinya kiper Arab Saudi. Ini membuktikan bahwa Marcelino itu punya kematangan dan punya dingin dalam mengeksekusi sebuah peluang. Dan itu bisa dia lakukan dengan cara-cara yang sangat bagus ya. Apalagi cara dia merayakan golnya juga kan elegan sekali ya dia duduk. Itu menunjukkan who's the boss gitu loh. Dia ingin bilang bahwa who's the boss gitu loh. Artinya Marcelino ini berkembang dengan sangat pesat ya belakangan ini ya. Mungkin karena di Oxford ini harus bersaing dengan keras dengan teman-temannya yang lain sehingga dia harus bisa berkembang lebih pesat lagi gitu. Nah, oke, ini kan sekarang ini posisi 2, 3, 4, 5, 6 ini kan selisih cuma 1 poin ya. Australia saja yang dapat 7 poin, sisanya 6 poin. Indonesia berada di posisi ketiga ini unggul karena agregat golnya lebih baik dan juga produktivitasnya lebih baik. Sebenarnya kan kalau lihat dari poin sama semua, kemudian dari agregat gol Indonesia sama dengan Arab Saudi, tetapi jumlah produktivitas Indonesia jauh lebih baik sehingga Indonesia berada di posisi ketiga. Nah, tetapi kan gini, ini kan poinnya sama, artinya kita bisa melonjak lebih cepat juga bisa, tapi juga melorot juga dengan cepat juga bisa gitu. Betul. Nah, tetapi gini, kalau kita lihat ya, Australia lawan Bahrain seri. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan laga ini, tetapi katanya Bahrain sempat unggul duluan malah setelah 2-1 dan kemudian disamakan oleh Australia. Artinya ini kan sebenarnya 4 tim ini kan setara ya. Kalau Indonesia bisa berhasil mengalahkan kemarin mengalahkan Arab Saudi, berarti sebenarnya Indonesia juga seharusnya bisa mengalahkan Cina, bisa mengalahkan Bahrain, dan mungkin kita juga bisa mengalahkan Australia. Cuman kalau sama Jepang kayaknya enggak ya, agak masih berat ya. Tapi paling enggak nanti ada Ole, ada Kevin Dick, mungkin bisalah ditahan seri gitu ya. Saya sih gini bro, kita kan melihat bahwa Arab Saudi ini secara ranking FIFA, secara pengalaman, secara prestasi itu justru jauh lebih baik ketimbang Bahrain, ketimbang China. Jadi saya sih merasa sangat optimis, sangat yakin ya bahwa Indonesia di pertandingan berikutnya ketika melawan Bahrain maupun China kita bisa ambil angka full gitu loh. Nah, tinggal persoalannya bagaimana bisakah kita mengambil angka juga dari Australia ketika bertandang ke sana. Nah, kalau melihat bahwa Indonesia akan ada penambahan pemain
nanti kita harapkan Miss Hilger juga sembuh dari cedera, Kevin Dix juga begitu, Ole Romeni juga sudah selesai masalah naturalisasinya. Itu kan ada penambahan penambahan kualitas secara matematis sebetulnya. Tapi apakah penambahan pemain ini juga akan langsung bisa mendongkrak tim Indonesia secara instan? Itu belum tentu juga, bro, gitu loh. Kadang-kadang penambahan pemain yang memang secara kualitas individu dia bagus, tapi ketika dia harus bermain secara organisasi, itu belum tentu hasilnya menjadi lebih produktif, gitu loh. Nah, ya kita sih berharap sekali ya bahwa ada selang waktu yang cukup panjang ke belakang nih, kalau nggak salah di bulan Maret nanti. Tinggal bagaimana STY ini bisa meramu lagi untuk menyikapi kehadiran pemain-pemain baru, gitu loh. Seperti Ole Romeni, Miss Hilger juga kan terhitung baru, Kevin Dix juga terhitung baru. Mereka adalah pemain-pemain yang belum banyak tahu mengenai persepak bolaan timnas. Mereka juga belum banyak tahu mengenai penampilan dari rekan-rekan timnya. Jadi butuh yang namanya adaptasi. Ya kita walaupun secara di atas kertas mereka adalah kualitasnya bagus, belum tentu juga ketika mereka disatukan. Nah, ini yang harus menjadi bahan perhatian dalam hal ini. Tapi begini ya, ketika melihat pertandingan di sini, justru kan kalau kita lihat bagaimana Rizky Ridho sebagai produk asli, Marcelino juga produk asli timnas kita. Kedua pemain ini di pertandingan ini yang paling menonjol, saya lihat. Marcelino di depan sangat menonjol. Rizky Ridho sangat menonjol. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya kalau produk-produk lokal mau bersaing dan mau punya determinasi yang lebih kuat untuk melakukan ini ya, perbaikan-perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan, hasilnya seperti Rizky Ridho. Saya sih lebih melihat pada sosok Rizky Ridho ya. Karena sosok Rizky Ridho dia pemain yang mampu menjaga kualitas permainan dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Dia selalu konsisten. Nah, kalau Marcelino ada kadang-kadang masih ada fluktuatif. Apalagi kalau kita lihat Asnawi, kemudian Sayuri, Witan, Arhan, itu semua masih fluktuatif. Tapi bagaimana pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain produk asli kita, itu rujukannya adalah penampilan Rizky Ridho. Rizky Ridho itu dijadikan benchmark. Bagaimana dia bisa memelihara konsistensi permainan itu, bro. Nah, kita sekarang optimis lagi ya. Jadi kemarin kayaknya Erick Thohir sudah sempat mencoret peluang untuk masuk 2 besar. Kayaknya sekarang hidup lagi nih. Hidup lagi. Kita bersyukur gini, bro. Kalau nggak salah kan Arab Saudi juga bisa menahan Australia. Iya, seri. Kita juga beruntung juga penampilan Bahrain bisa juga mengambil seri dari Australia. Iya, betul. Jadi angka Australia gapnya tidak akan pernah terlalu jauh karena 2 pertandingan yang seharusnya mereka bisa menangkan. Ini kan hitung-hitungan strategi mereka. Itu mereka gagal, gitu loh. Paling tidak mereka kehilangan 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Artinya Indonesia toh belum putus harapan untuk bisa tampil sebagai runner up di grup ini. Gitu. Wah, gila nih. Kalau sobat sendiri nih gimana nih lihat penampilan Indonesia di laga lawan Arab nih? Wah, pasti seneng sih, pasti itu. Saya juga seneng. Tapi siapa nih pemain yang kira-kira luar biasa? Apa bener Marceng nih, Marcelo nih luar biasa mainnya? Atau Rizky Ridho tadi disebut ya? Atau ada pemain lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.